Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pasire, stambuk 4212009, kelas D PJKR. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber daya alam dan lingkungannya. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia, yang bukan dibuat manusia, dan yang terdapat di permukaan bumi, baik itu berada di dalam tanah, laut, ataupun air dan di udara, yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia maupun organisme lain secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya alam ialah semua kekayaan alam, baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikutnya saya akan menjelaskan klarifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Banyak terdapat digolongkan menjadi beberapa macam. Disajikan beberapa penggolongan SDA berdasarkan pada sifat, potensi, dan jenisnya. Yang pertama, berdasarkan sifat. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, non renewable. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak bisa habis. Berdasarkan potensi, menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi beberapa macam, antara lain yang pertama sumber daya alam materi, dan yang kedua sumber daya alam energi, dan yang ketiga sumber daya alam ruang, dan yang keempat berdasarkan jenis menurut jenisnya. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam hayati. Berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk memudahkan pengkajiannya, pemanfaatan SDA dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu SDA hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati yang pertama tumbuhan, yang kedua pertanian dan perkebunan, dan yang ketiga hewan, peternakan dan perikanan. Dan yang kedua, sumber daya alam non hayati ialah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya seperti air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Berikutnya, masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia menimbulkan sebagai masalah yang baru terasa akhir-akhir ini. Yang pertama, masalah kesempatan kerja bagi penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Dan yang kedua, masalah pertumbuhan angkatan kerja dan kesukaran atau dalam bidang pengembangan industri sehubungan dengan pertambahan angkatan kerja tersebut. Dan yang ketiga, masalah penggadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar seperti kayu, bahan-bahan mineral, dan lain-lain. Dan 4, masalah pembiayaan penentu arah dan pola pendidikan, riset, dan perkembangan teknologi yang sangat berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. 5, masalah yang berkaitan dengan perbincangan neraca perdagangan nasional, di mana perbandingan nilai ekspor dan impor terlalu besar. Berikutnya, prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Usaha pelestarian lingkungan sebenarnya telah memulai sejak zaman dahulu. Misalnya bagaimana manusia untuk mendapatkan buruan dan tangkapan yang tak tentu hasilnya. Kadang suatu hari dapat banyak, tetapi di saat lain dapat sedikit. Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula. Namun demikian dapat kita kelompokkan menjadi pengelolaan lingkungan dan secara rutin. Perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini, perencanaan perkiraan dampak lingkungan dan perencanaan perbaikan kerusakan lingkungan. Bentuk atau cara pelestarian lainnya dapat pula kita mengenalnya seperti cagar alam, cagar budaya ataupun cagar biofer, suaka alam, suaka marga satwa, dan taman nasional dan taman hutan raya. Yang pertama, cagar alam. Cagar alam adalah sebidang lahan yang dijaga untuk melindungi fauna dan flora yang ada di dalamnya. Sedangkan cagar budaya pun memiliki pengertian yang sama dengan cagar alam, hanya saja yang dilindungi bukan suatu daerah, melainkan suatu kebudayaan yang seperti manusia, sebuah candi dengan daerah sekitarnya. Dan yang ketiga, cagar biofer. Cagar biofer adalah dapat meliputi suatu daerah yang telah dibudidayakan manusia, misalnya untuk pertanian secara tradisional dan pemukiman. Dan yang keempat, suaka alam. Suaka alam yaitu suatu kawasan yang memiliki ciri khas berupa keragaman dan keunikan jenis flora yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Dan yang kelima, suaka marga satwa. Suaka marga satwa yaitu suatu kawasan yang memiliki ciri khas berupa keragaman dan keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Dan yang keenam, taman nasional atau pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Taman nasional yaitu kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu, pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi. Asas pokok pembangunan taman nasional adalah merupakan rumusan dari IUCN pada tahun 1999 yang kemudian diterima pada Kongres Taman Nasional Sedunia ke-11 tahun 1972. Adapun asas pokok tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu taman nasional harus relatif cukup luas, dan B, taman nasional harus memiliki sumber daya alam yang khas dan unik, baik flora dan fauna, ekosistem maupun gejala alam yang masih utuh dan asli. Dan yang ketiga atau C, tidak ada perubahan karena kegiatan eksploitasi dan pemukiman penduduk. Dan yang D, kebijaksanaan dan pengelolaan taman nasional berada pada departemen yang kompeten dan bertanggung jawab. Dan yang E, memberikan kesempatan kepada pengembangan objek wisata alam sehingga pengetahuan budaya, bina cinta alam dan rekreasi. Memperhatikan asas-asas pokok tersebut, taman nasional di Indonesia mempunyai beberapa fungsi utama. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi sistem menjaga kehidupan. Dan yang kedua, melindungi keanekaragaman jenis dan mengupayakan manfaat sebagai sumber plasma nutfah. Dan yang ketiga, menyediakan sarana penelitian dan pengembangan ilmu, pengetahuan, pendidikan, dan latihan. Dan yang keempat, pengetahuan kebutuhan sarana wisata, melestarikan budaya setempat. Dan yang kelima, merupakan bagian dari pengembangan daerah setempat, baik itulah tadi sedikit menjadi bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.